Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini bertemakan mengenai pemaketan atau pengelompokan barang-barang yang nanti akan dibutuhkan pada saat pelaksanaan pekerjaan program PAMSIMAS. Oke, maksud pemaketan adalah pengelompokan barang-barang yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu pada saat nanti pelaksanaan program PAMSIMAS, apa saja sih yang dibutuhkan? Nah, tentunya yang melakukan pemaketan ini adalah teman-teman tim pengadaan barang dan jasa. Ya, terus tujuan pemaketan ini apa? Untuk memudahkan tim pengadaan beserta Satlak mendapatkan penawaran harga termurah dari penyedia barang dan jasa. Nah, tentunya jenis barang dan jasa yang ditawarkan umumnya nanti akan berbeda-beda di antara satu wilayah atau daerah ya dengan daerah yang lainnya ya. Terus pengelompokan barang atau jasa terbagi nanti beberapa paket, Bu, Pak. Contoh misalkan paket pertama ya ada leaflet, poster, booklet. Nah, ini biasanya paket pertama itu dipergunakan untuk kegiatan pelatihan-pelatihan ya. Bapak dan Ibu tentunya membutuhkan yang namanya leaflet, poster dan lain-lainnya. Nah, paket yang kedua ini di pekerjaan fisik. Contoh semen, besi, koral ya, kayu, bendrat, misalkan paku dan segala macamnya. Nah, terus ada paket 3, misalkan pengelompokan untuk pipa dan aksesoris. Nah, terus paket yang selanjutnya yaitu mungkin paket pompa. Oke. Nah, yuk kita lihat contoh bagaimana melakukan pemaketan. Nah, contoh yang nanti saya akan lihatkan ini mengacu pada juknis pengadaan barang dan jasa. Bapak dan Ibu nanti ketika sudah download bisa dilihat di halaman 10 atau 11. Oke, sebentar. Saya akan lihatkan juknisnya. Kita misalkan sebuah desa menyusun RKM dengan nilai sebesar 350 juta. Nah, rencana kegiatan yang disepakati sebagai berikut. Bapak dan Ibu, ini hanya sebatas contoh yang saya sampaikan ya. Bapak dan Ibu tidak terpengaruh dengan angka harus sekian, misalkan di biaya ini, di biaya itu ya. Ini hanya sebatas contoh sekali lagi. Nah, contoh yang saya sampaikan pemaketannya yaitu misalkan di biaya operasional menggunakan ternyata 14 juta. Nah, di kegiatan promosi kesehatan ya, misalkan 20 juta. Nah, promosi ini biasanya ada di sekolah maupun di masyarakat. Nah, pembangunan sanitasi sekolah misalkan 30 juta, pembangunan intake misalkan 20 juta, pembangunan SPL 54 juta, ada pembangunan reservoir misalkan 35 juta, ada pembangunan BPT 5 juta dan sebagainya. Nah, tentunya Bapak dan Ibu melihat form ini mudah-mudahan lebih bisa mudah memahaminya. Nah, ini kolom yang terbagi beberapa kolom ya. Di sini ada kegiatan-kegiatan yang nanti Bapak dan Ibu akan lakukan. Nah, tentunya di setiap desa atau wilayah tentunya punya kegiatan yang berbeda-beda ya. Ya, ini saya kasih contoh aja, ada kegiatan PHBS di masyarakat dan sekolah. Nah, ada kegiatan operasional kelompok keswadayaan masyarakat atau KKM. Ada kegiatan sanitasi sekolah, ada kegiatan intake reservoir atau SPL atau BPT ya, pengamanan seperti itu, ada kegiatan sistem perpipaan, ada kegiatan jasa konstruksi sumur bor, ada jasa pekerjaan elektrikal atau PLN, pemasangan PLN seperti itu listrik ya. Nah,
ini adalah item-item pemaketannya ya secara umum. Nah, saya kasih contoh misalkan item pertama ada bahan cetakan kertas. Nah, misalkan kita butuhkan leaflet, poster, nah, booklet. Nah, ini dibutuhkan di mana? Bapak dan Ibu tinggal memberikan checklist atau titik atau apapun yang memudahkan Bapak dan Ibu agar lebih jelas ya. Nah, terus ada bahan cetakan buku bukan kertas. Misalkan ada baleho, plat baja, papan 5 pilar CTPS, ya, papan informasi, terus papan sekretariat, papan proyek, ada banyak yang lainnya. Nah, ini kira-kira masuk di kegiatan apa? Misalkan masuk di kegiatan PHBS di masyarakat atau pelatihan. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu bisa menyeklis atau memberikan titik-titik ya, seperti ini. Biar jelas kira-kira ini item yang ada di sini itu masuk di dalam pekerjaan apa. Ya, misalkan di kerjaan fisik nih, ada bahan material alam. Nah, pasir pasang misalkan, ada pasir uruk, ada batu kali, ada kerikil. Nah, itu masuk di kegiatan apa? Misalkan di sanitasi sekolah, dibutuhkan nggak nih pasir pasang? Bapak checklist di sini. Di Intek kira-kira ada nggak pasir pasang? Nah, Bapak dan Ibu juga bisa checklist di sini. Nah, pasir uruk seperti itu. Ada nggak di sanitasi sekolah? Ada nggak di Intek Reservoir? Bisa di checklist seperti itu dan sebagainya. Terus misalkan pembagian bahan material alam, ada kayu balok atau papan, ada bambu atau kayu perancah seperti itu. Nah, kegiatan ini itu masuknya di mana saja Bapak dan Ibu nanti bisa seperti yang tadi saya jelaskan, checklist-checklist saja seperti itu untuk memudahkan ya. Nah, terus bahan material bangunan. Nah, banyak hal ya tentunya ya, di setiap desa akan berbeda-beda nih. Di setiap kegiatan tentunya akan berbeda-beda kebutuhannya. Nah, ya, saya kasih contoh aja. Ya, itu di bahan material bangunan itu ada batu, ada batako, misalkan ada semen, ada batu beton, ada kawat beton, ada paku, ada seng, ada triplek, ada keramik, ada engsel dan segala macamnya. Nah, ini pekerjaannya kan sudah jelas tuh Bapak dan Ibu, kira-kira nih item-item yang ada di material bangunan itu ada di pekerjaan apa saja. Silakan Bapak dan Ibu memberikan tanda atau titik atau checklist, bolehlah terserah ya. Nah, ini ada bahan material perpipaan. Nah, misalkan contohnya pipa PVC, pipa JI atau GIP ya, ada aksesorisnya barangkali. Ini di pekerjaan apa saja yang membutuhkan ya, silakan diceklistin. Terus bahan material pompa dan sumur energi. Nah, ini silakan seperti itu. Terus ada peralatan konstruksi. Misalkan ada sekop, linggi, spacul, ember, cor, dan segala macamnya. Ya, terus ada peralatan kerja kantor ATK ya, Bapak dan Ibu tentunya membutuhkan yang namanya ballpoint, penggaris, kalkulator, kertas, A4 dan segala macamnya. Ini dibutuhkan di pekerjaan apa? Silakan di checklist. Dan segala macamnya ini hanya sebatas contoh kan kemudahan Bapak dan Ibu pada saat nanti melakukan pemaketan. Nah, seperti biasa sebagai kata-kata penutup saya, di video yang nanti akan saya sajikan berikutnya adalah jenis metode pengadaan barang dan jasa. Nah, di metode pengadaan barang dan jasa ini nanti ada banyak metode Bapak dan Ibu ya, tentunya sangat perlu dipahami, perlu dicermati, perlu diketahui sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa menentukan metode apa saja yang pas buat Bapak dan Ibu melakukan pengadaan barang dan jasa. Nah, tonton terus ya Bapak dan Ibu video yang insya Allah menarik untuk pembelajaran kita semua. Dan jangan lupa nih, minta like-nya Bapak dan Ibu. Dan subscribe. Terus sebarkan kalau memang video ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu, saudara Bapak dan Ibu, monggo kami persilahkan dengan senang hati sebarkan. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat menjadi bekal kita semua
Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kata-kata atau ucapan yang kurang pas kepada Bapak dan Ibu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.